Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 280 Kayu Jiwa Dewa. Feng Jiu membersihkan pedang tepi biru yang dipegangnya, lalu memasukkannya kembali ke sarungnya dengan desiran. Dia lalu melangkah maju dan menghabiskan semua harta pendeta yang ada di tubuhnya, bahkan tidak menyisakan kocokannya, karena itu adalah artefak ajaib dan bahkan jika dia tidak membutuhkannya, dia bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda, terima kasih banyak kepada Tuan Muda. Suara-suara rasa terima kasih terdengar dari belakangnya, yang membuat Feng Jiu menoleh, hanya untuk melihat 4 roh berlutut di tanah dengan wajah mereka tampak sangat emosional. Berdirilah tegak. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Dia mengeluarkan bola api dari tangannya dan membakar tubuh pendeta itu. Apa yang Tuan Muda ingin tanyakan pada kita? Mereka saling mendukung saat berdiri, tubuh hantu mereka sedikit tembus pandang, jiwa roh mereka tampak sedikit tidak stabil. Feng Jiu melirik mereka dan berkata, hantu hanyalah hantu. Yang ingin ku ketahui adalah bagaimana kalian semua bisa menjaga jiwa roh kalian agar tidak berhamburan dan menyebar. Bisa dijelaskan jika hanya satu dari kalian yang bisa membeku menjadi hantu roh, tetapi kalian berempat adalah satu keluarga, bukan? Agar kalian semua bisa menjaga jiwa kalian, bagaimana itu bisa tercapai? Tuan Muda, silakan ikut dengan kami. Mereka berempat berkata sambil menuntun Feng Jiu ke bagian belakang rumah lainnya, lalu menggali balok kayu berwarna coklat kemerahan. Sejujurnya dengan Tuan Muda, fakta bahwa kami mampu membekukan jiwa kami dan tidak tercerai-berai adalah karena pertemuan 2 tahun lalu ketika seorang guru besar datang ke sini untuk meminta secangkir air minum. Kami menyiapkan makanan vegetarian untuknya dan dia berkata bahwa hati kami tidak mengandung kejahatan tetapi kebaikan. Melihat cucu saya Suni masih bayi, dia memberi kami balok kayu jiwa dewa yang memungkinkan kami untuk tetap di sini dan itu menjaga jiwa spiritual kami. Dia mengingatkan kami berulang kali bahwa kami tidak boleh menyakiti manusia manapun dan selama 2 tahun terakhir, kami mengingat kata-kata itu dan tidak berani menyimpan kejahatan di hati kami. Tanpa diduga, kami menarik perhatian pendeta itu dan jika bukan karena Tuan Muda di sini malam ini, kami bahkan tidak akan bisa menjadi hantu lagi. Mendengar perkataan itu, dia kemudian menatap kayu jiwa dewa sebelum dia menyadari bahwa hal seperti itu benar-benar bisa terjadi. Namun, dia kemudian melanjutkan bertanya, karena guru agung itu baik hati dan kalian semua adalah hantu, mengapa kalian tidak menyerahkan Suni kepadanya? Kami berhasil. Yang berbicara kali ini adalah pria yang lebih muda. Ia menatap Feng Jiu dan kemudian berkata, kami telah memohon kepada guru agung untuk membawa Suni bersamanya, karena bagaimanapun juga, karena kami semua adalah hantu, tubuh kami tercemar oleh energi yin, dan kami khawatir tidak baik bagi anak itu untuk tetap bersama kami. Namun, guru agung menolak dan hanya berkata bahwa ketika saatnya tiba, seorang dermawan akan datang. Baru setelah malam ini, kami menyadari bahwa dermawan yang disebutkan oleh guru agung sebenarnya adalah Tuan Muda, Anda. Feng Jiu mengusap dagunya, dan berpikir dalam hati, apakah benar-benar ada guru penyendiri yang mampu meramal masa depan di dunia ini? Pendeta itu sekarang sudah meninggal, jadi apa rencana kalian selanjutnya? Feng Jiu menatap mereka dan bertanya. Kami mohon Tuan Muda untuk membawa Suni pergi dari sini. Kami adalah hantu, dan kami tidak bisa tetap bersamanya. Wanita itu menangis pelan. Tidak peduli seberapa besar hatinya tidak sanggup, tidak ada cara lain untuk itu. Saya mohon Tuan Muda untuk membawa cucu kami pergi. Dengan kebaikan hati yang telah ditunjukkan Tuan Muda kepada kami hanya dapat membalas kebaikan Anda di kehidupan berikutnya. Pria tua dan wanita tua itu kemudian bersujud di hadapan Feng Jiu. Pria yang lebih muda itu memeluk wanita itu sambil berkata, selama Suni bisa hidup, itu lebih penting daripada apapun. Tuan Muda, kami akan menyerahkan Suni kami di tangan Anda. Kami tidak punya banyak hal untuk dipersembahkan kepada Tuan Muda, tetapi kayu jiwa dewa adalah artefak roh yang unggul. Maukah Tuan Muda membawanya juga? Mendengar itu, Feng Jiu mengangkat sebelah alisnya sambil melirik mereka. Kayu jiwa dewa memang barang yang bagus. Itu adalah kayu surgawi dari leluhur. Guru agung yang meninggalkannya cukup murah hati karena telah memberi mereka balok kayu jiwa dewa. Akan tetapi, dia adalah orang yang berprinsip, dan dia bukanlah orang yang menerima begitu saja, juga tidak berarti menginginkan segalanya. Bahkan hantu pun mampu mengolah diri menjadi kultivator iblis. Aku punya buku yang akan mengajarkan kalian cara mengolahnya, apakah kalian semua bersedia ikut denganku?